Kita mengikuti Injil dari halaman 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak dapat berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya memilih Injil tentang pokok anggur karena Stefanus Prihono ini adalah orang Turi yang lebih akrab dengan tanaman. Dan saya merasa sekarang ini si ranting anake Pak Marto lan Bu Marto iki wis nyawiji karo pokok anggur sing diabdi sakjroning uripe. Kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang mencintai Bruder Stefanus Prihono. Ada keluarga, ada Serikat Yesus Provinsi Indonesia, dan mungkin juga ada beberapa teman di luar keluarga, di luar Serikat Yesus yang mengenal Bruder Prihono. Saya mengajak kita semua untuk melakukan 3 hal pagi hari ini. Yang pertama, bersama-sama berduka karena setiap orang yang hadir di sini mengalami duka kehilangan Bruder Stefanus Prihono, termasuk bapak simboknya yang tidak hadir di sini tetapi di rumahnya sana. Apakah Mas Barman hadir di sini? Mas Barman sebagai Kang Masnya si Ragil ini hadir di sini. Semua punya memori sendiri-sendiri tentang Bruder Prihono ini, dan kita bersama-sama di sini untuk saling berbagi duka cita. Yang kedua, saya mau mengajak Anda nguntapke Bruder Prihono ndalang nang swarga. Dan yang ketiga, saya mau mengajak Anda semua, mari belajar dari seorang si Suprih, adine Mas Barman. Ada banyak cerita inspiratif dari dia. 3 hal itu saya tawarkan kepada kita semua. Keluarga, terutama Mas Barman, Bapak, Ibu di rumah, pasti mengenal almarhum dengan baik. Mulai dari lahir sampai
Prehono masuk Girisonta pasti mengenal dengan baik. Anggota Serikat Yesus yang hadir di sini mengenal Bruder, kecuali para novis belum mengenal Bruder dengan baik. Ada teman-teman seangkatan yang masuk ke sini. Ada Frater Daryanto, ada Frater Suroso, yang sama-sama masih culun dulu masuk Girisonta ini. Dan ada yang mengenal Bruder Prehono sebagai minister di Kolese Hermanum. Nostri mengenal Bruder Preh dengan tahapnya sendiri-sendiri. Saya diberi kesempatan terhormat ini untuk memberikan khotbah. Mungkin karena saya sebagai magister tahun kedua dia. Prehono Daryanto Suroso, jeneng-jeneng Jawa kabeh ngene iki. Tahun pertama dengan Romo Sardi, saya sosius. Tahun kedua saya menjadi magister, lalu mendampingi angkatan ini dengan lebih intensif setiap hari. Tadi malam saya melihat arsip-arsip Prehono di kamar kerja magister, dan saya menemukan setumpuk refleksi-refleksi dia. Saya baca satu persatu. Dan yang menyentuh hati saya yang paling kuat adalah refleksi dia menjalani latihan rohani. Cara dia merumuskan pengalamannya adalah dengan membuat geguritan setiap hari. Dari hari pertama masuk rumah retret 13 November 2011 sampai 9 Desember 2011 dia membuat geguritan setiap hari. Saya kutipkan satu geguritan yang dia buat tentang simbok. Sorry, saya tidak akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia karena ini ditulis dalam bahasa Jawa. Dan mohon maaf kalau waktunya nanti agak lama, tapi menurut saya ini indah. Hasil sembayangnya dia tentang simbok. Dia nulis geguritan begini. Jumedulmu ing semediku, gawang-gawang katon simbokku, lumebu ing telenging kalbu, manjing ing memoriku. Aku kelingan tok dusi ing blumbang, awakku kok gotong tok bedong, lan nangis ra karuan. Jarikmu sing reget dadi andukku, nadyan jarik ala ning gawe tentreming atiku. Saben panas awakku, kowe mesti ora lali, brambang parutan kok oserake ning wetengku. Tok blonyo kanthi rasa tresnaning ati, lan mbok gendong anglipur lara. Maka dari geguritan yang dia buat setiap hari ini, saya bersyukur Serikat Yesus itu menugasi dia sekolah dalang. Karena alam berpikir dia, diksi-diksi dia, wis basa Jawa. Tentu ada banyak cerita tentang Bruder Supreh ini di antara kita. Teman-teman di Kolsani pasti bisa cerita banyak cerita lucu-lucu tentang Prehono. Atau siapapun ya, Bruder Dieng sebagai sesama Bruder pasti juga mendengar cerita-cerita yang menarik tentang dia.
Dari seluruh cerita atau dari yang saya kenali tentang almarhum, saya membuat simpul di mana saya belajar satu hal. Bruder Prehono ini memberi saya sebuah teladan. Inilah perjalanan menjadi orang seperti yang diharapkan Tuhan, bukan yang saya harapkan. Saya melihat simpul itu dari tahap-tahap hidup dia. Tahap pertama. Di tahap pertama ini tentu Prehono tidak bisa memilih. Dia dipilihkan oleh Tuhan. Terlahir dengan bapak ibu di Turi sana sebagai anak ragil dari dua bersaudara. Dia tidak bisa memilih. Tuhan yang memilihkan. Di tahap kedua, di sini dia memilih banyak hal yang masih saya ingat. Di tahap kedua ini, ketika Mas Barman kakaknya memilih jadi guru, Prehono ini memilih di rumah jadi petani. Yang saya ingat, sebelum dia masuk novisiat, dia ninggal kebon Lombok yang siap panen. Prehono muda juga memilih menjadi aktivis gereja, tokoh Karang Taruna, dan pernah cerita gagal mendekati perempuan karena perempuan yang dia taksir lebih tinggi darinya. Dia juga milih hobinya gamel, berkenalan dengan wayang sejak kecil di Turi, lalu nantinya ketemu Buder Kerjo. Kami pernah berkunjung ke rumahnya di tengah kebun salak di Turi sana. Frater Daryanto, Frater Suroso pasti ingat dialog saya dengan bapak. Bapaknya Bruder Supre ketika melihat saya langsung mengatakan, "Preh, ikilah Hendrik cah, salam sing nyilih kendang murung balik ke kaito." Rupaku ki ternyata rupa pengendang urung nyilih urung balik ke gitu. Ora Pak, kuwi magisterku, kuwi guruku kuwi. Oh, wah nyun sewu Mas nggih. Ya wis ora apa-apa. Kalau mengingat cerita-cerita tentang si Supreh ya, dia itu nama resminya kan Prehono, tetapi dia di kampung halamannya sana dikenal sebagai si Supreh. Ya toh Mas? Tuh. Si Supreh yang jejaknya masih saya temukan di novisiat Girisonta 2 tahun. Cirinya adalah gerusa-gerusu, gleleng. Nek ngomong cepet, ora dong wae gleleng. Tenan, takoni ora iso jawab, tetep gleleng. Optimis, ceria, happy. Di mana dia berada, suasananya seneng. Cilik, pendek, imut-imut. Ya amit-amit barang dong ya. Tapi itulah Prehono, si Supreh yang membuat orang tuh mudah mencintai dia. Lalu masuklah tahap ketiga dalam hidupnya. Dia ditawari oleh Tuhan untuk memilih dadi bruder apa melu kangmas sing rabi. Si Supreh milih dadi bruder. Dan ketika dia sudah memilih jadi bruder, selanjutnya dia tidak bisa banyak memilih lagi. Tuhan lewat serikat Yesus saya lihat menawarkan banyak hal padanya. Dan dia memilih atas tawaran-tawaran itu. Dia probasi di Krakatau Steel. Dia saya utus bekerja di pusat rehabilitasi orang yang kena narkoba dengan Frater Suroso itu.
men uripe luwih temata, ora grusa-grusu, ora gleleng, ning ya tetep gleleng cah iki. Masih grusa-grusu. Dan kalau ngomong masih wajah ya enggak pater, pecah. Tapi yang saya lihat kedalaman batinnya makin bertumbuh. Dan yang mengharukan saya adalah si Supreh inilah yang memulai tradisi sabuk putih penanda sebagai bruder di novisiat. Dan itu lalu diteruskan oleh David Bruder Sigit sebagai penanda aku wis ditaleni Gusti Allah. Ora iso melayu meneh. Tahap keempat, saya melihat si Supreh ini diberi pilihan oleh Tuhan lewat serikat mengembangkan sesuatu yang sudah dirintis sejak awal hidupnya. Sekolah dalang. Sebelumnya di Jakarta saya bisa membayangkan dia mumet. Ada geguritan dia tentang mumet sinau filsafat. Ora kebayang si Supreh petani Lombok, tokoh Karang Taruna belajar filsafat. Waduh. Tapi dia survive karena dia sadar wis ditaleni Gusti Allah. Pilihane diperjuangkan. Betapa gembiranya dia, betapa semakin gelelengnya dia karena dia disekolahkan jadi dalang. Dan memang kalau Anda lihat foto-foto dia sebagai dalang dengan blangkon, beskap, menurut saya keren. Ono wahyune. Full. Dan tetap gleleng bocah iki. Hanya saya cermati tutur katanya wis orang ngawur, tapi lebih tertata. Geguritannya makin bagus karena mulai mewartakan Tuhan, bukan tentang dirinya lagi. Tahap terakhir hidup si Supreh ini menurut saya adalah akhirnya Tuhan memilih Supreh untuk kembali padanya. Kita bisa mengatakan eman-eman atau kena COVID. Tapi mungkin itu cara Tuhan untuk memanggil dia. Dan ya itulah de facto yang terjadi. Tuhan yang memiliki dia memanggilnya dengan cara itu. Dan sepertinya Tuhan juga tetap membuat Supreh tetap gleleng. Karena dari sekian banyak Yesuit yang meninggal, baru 3 orang yang dikremasi. Dan 1 diantaranya adalah si Supreh ini. Tadi malam saya merenungkan hal ini dan membacanya. Ya iki mungkin caramu, Preh. Carane Gusti Allah, Preh. Membuatmu tetap gleleng. Hadir di antara kita secara fisik sebagai abu di dalam guci. Gleleng. Beda karo liyane. Dan saya merasa inilah menjadi simpul yang jelas. Supreh tidak menjadi orang seperti pilihan dia, tetapi menjadi orang yang dipilihkan oleh Tuhan sendiri. Sekali lagi, saya belajar dari Bruder Stefanus Prehono tentang saya harus menjadi seperti apa dalam hidupku. Dia mengajari saya, jadilah orang
seperti yang diharapkan Tuhan, dan bukan seperti yang saya inginkan. Hei cah gleleng, bruder prehono, si supreh, tak untapke lakumu sowan Allah Bapa. Ndalango sing apik ing tlatah swarga kono. Nek wis ndalang, aja lali nandur lombok ana ing kebunan swarga. Sembayangno bapak simbokmu, kangmasmu, ponakan-ponakanmu lan sedulur-sedulurmu ing sarekat iki supaya iso dadi wong sing dikersakake Gusti, bukan yang saya harapkan. Terima kasih.